Shalom semuanya, selamat pagi. Terima kasih pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan renungan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya mengambil tema pengampunan hadiah yang membebaskan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih semuanya. Pada hari ini kita akan merenungkan suatu tema yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen, yaitu pengampunan. Kita tahu bahwa seorang Kristen, kita dipanggil untuk mengampuni. Tetapi juga sering sekali kita merasa sulit untuk melakukannya. Apalagi pengampunan itu seringkali kita berikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kita tahu bahwa gesekan dalam kehidupan itu selalu ada. Dan gesekan yang paling keras, yang paling kita rasakan adalah dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Pengampunan adalah suatu keputusan yang memerlukan keberanian. Tetapi itu adalah keputusan yang membebaskan kita, baik secara emosional maupun secara rohani. Kadang orang bertanya, apa sih itu pengampunan? Pengampunan adalah suatu tindakan melepaskan seorang dari kesalahan yang telah dilakukan terhadap kita. Ini bukan berarti kita membenarkan perbuatan buruk mereka, tetapi kita memilih untuk tidak menuntut balas atau menjaga kebencian. Kebencian tidak boleh kita jaga dengan orang tersebut. Pengampunan adalah tindakan kasih yang melepaskan hati kita dari perasaan dendam dan kemarahan. Matius 18 ayat 21 sampai 22 mengatakan, kemudian Petrus datang dan berkata kepadanya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow, betapa besarnya Tuhan mengajarkan pada kita tentang suatu pengampunan. Bukan hanya sekali, 2 kali, 7 kali. Kadang orang yang kita ampuni berbuat salah lagi, dan kita harus mengampuni. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwa pengampunan adalah tindakan yang harus dilakukan dengan tulus dan tidak terbatas. Mengampuni bukanlah sekedar jumlah tertentu, tapi suatu sikap hati yang mengalir tanpa batas. Kemudian, beberapa orang juga banyak yang tanya, mengapa pengampunan itu penting? Nah, pengampunan itu penting. Di sini saya meninjau dari 2 hal. Yang pertama, pengampunan itu membebaskan hati dari beban dendam. Pengampunan membebaskan kita dari beban emosional dan rohani yang bisa merusak kedamaian hati. Dendam hanya akan membawa kita kepada kebencian yang merusak. Dan pengampunan adalah suatu cara untuk melepaskan hati kita dari perasaan-perasaan tersebut. Kita lihat di Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32. Demikian bunyinya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertengkaran, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, serta segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dari renungan ayat tadi kita melihat bahwa pengampunan
memungkinkan kita untuk hidup dalam kasih dan damai sejahtera, serta menanggalkan segala bentuk kebencian dan kemarahan yang merusak. Kenapa kemarahan itu bisa dikatakan merusak? Dengan marah, terkadang orang itu lepas kontrol apa yang diucapkan, tindakan dia langsung mengatakan, bahkan kata orang itu bongkar kuburan. Sesuatu yang sudah terpendam, sesuatu yang telah dikubur, peristiwa-peristiwa yang lama itu bisa diungkit kembali. Pada saat orang marah, itu kehilangan damai sejahtera. Kadang orang bertanya, loh, jadi tidak boleh marah ya, Bu? Tidak boleh marah? Boleh. Tuhan Yesus pun marah ketika bait sucinya dibuat, perdagangan yang tidak menyukakan hatian, Tuhan masa. Tetapi kemarahan itu janganlah sampai matahari itu terbenam. Jadi dapat dikatakan demikian, itu artinya bahwa kemarahan itu jangan lama-lama. Marah ya marah, tapi sudah-sudah. Kita melihat sepintas saja. Yang kita marahi itu siapa? Kita marah dengan siapa? Kalau kita marah dengan semua orang yang menyakiti kita atau dengan siapa tanpa melihat siapa lawan kita berbicara. Lah kalau yang setengah 12 kita marahi, ya kita sendiri yang rugi. Orang berbicara berkata, wong sendirinya sendiri aja nggak jangkep ya. Istilahnya ya kita melihat siapa yang kita marahi. Kalau yang kita marahi, tipe yang kedua, tipe yang pertama tadi yang setengah 12 atau kurang saon, ya kita nggak usah tanggapi. Kalau kita marah dengan orang-orang yang tidak pernah bergaul, tidak pernah mempunyai banyak teman dan sebagainya, dia hanya terkungkung di rumah. Kan ada orang-orang yang hidup hanya di rumah, tanpa kemana-mana, tanpa bergaul dengan tetangga dan sebagainya. Ada warga saya yang demikian. Tetapi setiap kali ada kebijakan bantuan daripada pemerintah dan sebagainya, dia senantiasa mendatangi saya. Bu, saya kok nggak dapat bantuan? Dia bilang, kamu disurvei, enggak ada, kamu tutupan. Diketuk, enggak ada. Kemudian tidak sosialisasi dengan warga. Mana warga tahu kamu kurang atau tidaknya? Kalau dia marah, kita ikut marah. Wow, kita sendiri akan sama seperti yang kita hadapi itu tadi. Rem kemarahan dan tahu siapa yang di bawah kita. Kadang saya pada saat pernah toh saya marah, waduh orang ini kok gini ya, kok enggak bisa. Anak saya kadang mengatakan, Ma, nek dia pinter, dia cekatan, dia bisa gini, kan jadi guru, kan jadi direktur, kan jadi kerja di sini. Oh iya ya, sudah dengan perkataan kita bilang, oh iya ya, kita marah juga, kita tidak pada tempatnya, kita melihat siapa lawan kita marah. Tadi sudut pandang yang pertama adalah pengampunan membebaskan kita dari beban dendam. Yang kedua, pengampunan membawa pemulihan hubungan. Ketika kita mengampuni, kita diberi kesempatan untuk hubungan yang rusak dipulihkan. Hubungan yang rusak bisa dipulihkan. Pengampunan membuka pintu rekonsiliasi antara kita dengan orang lain, baik dalam hubungan keluarga, pekerjaan, maupun pertemanan. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19 mengatakan, semua ini berasal dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus yang telah memberikan pelayanan pendamaian kepada kami, yaitu bahwa Allah di dalam Kristus mendamaikan dunia darinya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka dan mempercayakan pada kami berita pendamaian itu. Kita lihat seperti halnya Tuhan mendamaikan diri kita dengan dirinya melalui Kristus.
kita juga dipanggil untuk mendamaikan diri kita dengan sesama. Pengampunan itu memulihkan hubungan dan menciptakan kesempatan untuk pemulihan yang lebih besar. Tuhan Yesus telah mencontohkan dirinya sendiri bagaimana Tuhan Yesus mengampuni orang-orang, mengampuni murid-muridnya. Bagaimana kalau kita saja dengan segala kesalahan kita, kita dapat datang kepada Tuhan, mohon ampun, kita mohon pengampunan dan tidak mengulangi lagi. Kalau orang yang bebal, ada orang yang sudah tahu dia salah, sudah tahu bahwa kalau berbuat ini salah dan tidak boleh dilakukan lagi. Tetapi diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi lah itu yang dikatakan bahwa kita itu benar-benar harus memberikan pengampunan 77 kali. Artinya kita harus bagaimana ya? Kalau kita sudah mengampuni, minimal kita mendidik, kita memberi arahan, kita memberikan contoh dengan diri kehidupan kita. Terkadang pada saat kita disakiti hati orang, pada saat kita ditusuk orang, rasanya sakit sekali. Kita tidak pernah melakukan kejahatan dengan mereka, tetapi mereka dengan seenaknya berbuat pada kita. Menurut mereka, apa yang dibuat mereka kepada kita itu sudah yang terbaik, sudah menolong kita, sudah membangun kita. Tetapi kita ditusuk secara tidak sengaja, secara tidak wajar. Yang menurut mereka baik tetapi merugikan kita. Apa yang kita lakukan? Membalaskah kita? Nah, kita cuman ngelus dodo. Cuman ya Tuhan. Sulit, sulit. Saya dalam beberapa waktu belakangan ini Tuhan izinkan saya berada di lembah itu. Makanya saya membuat tema renungan hari ini. Adalah tema yang pada saat ini benar-benar saya alami. Dan saya harus bisa kuat, harus bisa menghadapi semuanya dengan senyum. Balas bisa? Bisa. Tetapi saya bilang, kalau saya membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti saya kan seperti mereka. Berarti saya memposisikan diri saya seperti kejahatan yang mereka lakukan. Apa yang saya lakukan pada saat saya mendengar, pada saat saya dihadapkan kepada permasalahan untuk berdoa, ini rasanya lidah saya keluh. Dari mana Tuhan saya itu harus berbicara? Pada saat peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu terjadi, saya harus minta tolong kepada siapa? Saya telepon ke gembala, saya telepon ke teman, saya telepon. Kan tidak mungkin. Mereka semuanya punya kesibukan dan waktu tersendiri. Mereka punya eh, hal-hal yang bagi mereka harus diselesaikan. Masakan kita harus merepotkan mereka? Jalan satu-satunya kita punya Tuhan Yesus. Masalah boleh terjadi, pergumulan boleh terjadi, masalah besar, welcome. Tapi aku punya Tuhan yang besar. Kadang lidah ini bisa keluh untuk berkata. Begitu kita ketemu dengan gembala kita yang menuntun kita, tanpa terasa air mata itu tumpah yang tidak dapat terbendung lagi. Saya hanya bisa menatap mata ibu gembala saya. Bu Esti, saya menangis meraung-raung. Saya tidak, kalau lidah saya keluh untuk bercerita. Lidah saya sepertinya, ya Tuhan, Bu dukung saya dalam doa, Bu doakan saya. Dengan demikian, hati saya bisa tenang. Hati saya bisa kuat menghadapi semuanya. Bapak Ibu semuanya, pengampunan harus benar-benar dapat kita lakukan, dapat kita perbuat. Kita dirugikan, yes. Kita disakiti, yes.
Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari semua permasalahan yang kita. Kadang kepada teman-teman yang dekat dengan saudara, saudara seiman yang dekat dengan saya saja, yang saya WA, Pak, dukung saya dalam doa, dukung saya dalam doa. Begitu saya dibalas, saya siap mendoakan, kuat selalu. Itu adalah siraman air bagi saya yang tidak terbendung, membuat saya itu, oh, ada saudara seiman saya yang bisa mendukung saya dalam doa, yang bisa membuat saya kuat, membuat saya tangguh. Apapun yang terjadi di depan saya, masalah boleh terjadi, air mata boleh tumpah, tapi saya harus bisa menghadapi dan wajib. Kalau saya menghadapi itu semua, saya memutar YouTube lagu-lagu pujian penyembahan. Itu saya memuji, menyembah Tuhan sampai ya 1 jam lewat lah. Saya lakukan itu berapa? Wih, saya mengikuti. Hanya itu yang saya lakukan. Di tengah-tengah antara lagu satu dan lagu yang lain itu ada, marilah kita menyembah Tuhan. Itu saya benar-benar datang kepada Tuhan. Nah, di situ saya menemukan kedamaian. Adakah orang di sekitar saya yang mendampingi saya berdoa? Memuji, tidak ada. Tapi saya percaya ada Tuhan Yesus yang mendengar pujian saya. Ada Tuhan Yesus yang mendengar keluhan saya. Ada Tuhan Yesus yang menguatkan saya untuk bisa melakukan pengampunan. Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada juga beberapa orang di antara rekan, saudara, atau siapapun yang dekat dengan saya sering mengatakan, Bu, bedanya mengampuni dan memaafkan itu apa? Kita dua itu sangat berbeda sekali. Kalau memaafkan, orang berbuat salah pada kita. Bu, saya minta maaf. Iya, saya maafkan. Bunda, saya minta maaf. Iya, saya maafkan. Tetapi pada saat orang itu berbuat salah lagi, kita bisa marah, kita bisa mencaci maki dia, kita bisa bongkar kuburan tadi dengan kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi kalau mengampuni, iya, yang memaafkan, yang mengampuni, yang melupakan semua apa yang pernah dia perbuat. Itu pengampunan yang keluar dari lubuk hati kita. Ketika saya menjelaskan, oh ya, jadi beda ya. Kalau memaafkan hanya sekedar di bibir saja. Ya, saya maafkan. Tetapi pengampunan benar dari keluar dari lubuk hati kita. Bukan berarti kita seperti yang katakan tadi, tidak membebaskan dia dari kesalahan. Orang berbuat salah, ada harga yang harus dibayar. Bersama Tuhan, harga yang harus dibayar itu ditolong Tuhan, dilunaskan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, manfaat pengampunan itu menurut Alkitab bagaimana ya? Di sini saya melihat atau saya merenungkan saya ambil 3 manfaat pengampunan menurut Alkitab. Yang pertama, mengalami pengampunan Tuhan. Saat kita mengampuni, kita membuka jalan untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Dalam doa Bapa kami, kita diajarkan untuk meminta pengampunan Tuhan dengan syarat kita mengampuni orang lain. Matius 6 ayat 14-15 mengatakan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapa kamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapa kamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, dari Matius 6 ayat 14-15 ini kita diajarkan
bahwa dengan mengampuni kita menerima pengampunan Tuhan yang memulihkan dan membersihkan diri kita dari segala dosa. Yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah mengalami pengampunan Tuhan, yang kedua adalah mendapatkan damai sejahtera. Pengampunan membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Beban yang selama ini kita bawa akan dilepaskan, dan kita bisa merasakan kedamaian yang datang dari Tuhan. Pada Filipi 4 ayat 7 mengatakan, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah hanya bisa hadir ketika kita memilih untuk mengampuni dan melepaskan segala kekesalan atau kebencian dalam hati kita. Kalau kita membiarkan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita sendiri yang akan rugi. Damai sejahtera itu tidak akan hadir dalam kehidupan kami, tapi membara sampai kadang-kadang marah itu membuat seperti telinga itu keluar asapnya, panas sekali. Tapi kalau kita bisa melakukan pengampunan, damai sejahtera itu kita dapatkan. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama adalah mengalami pengampunan Tuhan, yang kedua mendapatkan damai sejahtera, dan yang ketiga menjadi teladan kasih Kristus. Pengampunan adalah cara kita meneladani kasih Kristus kepada dunia. Kristus sudah mengampuni kita atas segala dosa kita. Dengan pengampunan itu, kita dapat membawa kasih-Nya kepada orang lain. Kita mentransfer kasih Yesus kepada sesama kita. Pada Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, demikian juga kamu harus mengampuni. Saat kita mengampuni, kita menunjukkan kepada dunia kasih yang tidak terbatas, yang sama dengan kasih yang telah diberikan Kristus Yesus kepada diri kita. Kasih Yesus Kristus kepada diri kita tidak terbatas. Kasih-Nya begitu indah yang kita rasakan. Tiada kasih yang melebihi kasih Yesus. Orang lain bisa mengatakan, I love you, saya mengasihi kamu, saya menyayangi kamu. Tidak 100%, 99, tetapi kasih Yesus kepada diri kita itu murni 100%. Tidak kurang barang sederajat pun, sedetik pun tidak berkurang. Bapak Ibu sekalian, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Lalu, bagaimana cara kita mengampuni? Cara kita mengampuni itu saya cuplik atau saya bedakan menjadi 3. Cara kita mengampuni yang pertama adalah pahami pengampunan sebagai keputusan, bukan perasaan. Pengampunan bukan tentang apa yang kita rasakan, tetapi keputusan yang kita ambil. Kita memilih untuk mengampuni, meskipun mungkin perasaan kita sakit hati sekali, masih ada. Ini adalah keputusan yang akan membebaskan hati kita. Jangan, ya aku ampuni, tetapi wow, data ini masih membara.
Jangan Bapak Ibu. Kalau sudah mengatakan aku mengampuni sebuah keputusan, bukan perasaan saja. Pada Markus 11 ayat 25 dikatakan, dan apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu kesalahan orang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu juga. Pengampunan adalah tindakan yang perlu kita lakukan dalam kesadaran penuh dan pilihan hati kita, meskipun perasaan belum sepenuhnya siap, harus mengampuni. Yang kedua, setelah tadi pahami pengampunan sebagai keputusan, bukan perasaan. Yang kedua, berdoa untuk orang yang telah menyakiti kita. Berdoa untuk mereka yang telah menyakiti kita adalah suatu langkah yang penting dalam pengampunan. Doa mengubah hati kita untuk memberi kita kekuatan untuk melepaskan sakit hati kita. Melepaskan sakit hati yang begitu dalamnya dengan berdoa dapat mengubah. Matius 5 ayat 44 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika kita berdoa bagi orang yang menyakiti kita, kita mengundang Tuhan untuk menyembuhkan hati kita dan memberikan kita kasih untuk mengampuni kita. Dengan kita berdoa, mengundang Tuhan untuk mendukung kita dalam melakukan pengampunan. Yang ketiga, mengingat kasih Tuhan yang tidak terhingga. Cara yang paling ampuh untuk mengampuni adalah dengan mengingat betapa besar pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan. Ketika kita menyadari betapa banyaknya dosa kita yang telah diampuni, kita akan lebih mudah mengampuni. Bapak Ibu semua, janganlah kita merasa bahwa diri kita paling benar, diri kita yang paling is the best. Saya tidak pernah berbuat salah, saya tidak pernah berbuat yang menyakiti hati orang. Lah, mereka tidak sadar, kata Tuhan Yesus, kita mendengar Tuhan Yesus, ampunilah kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mempunyai seorang teman kerabat dekat yang tidak pernah, saya mengenal dia hampir 35 tahun. Jika dia berbuat salah, sudah kelihatan salah. Tidak pernah ada satupun kata maaf. Maaf. Saya kadang mengatakan begini kepada teman-teman saya dan siapapun yang saya dengar. Kalau kamu sulit mengatakan maaf, sorry ya. Sorry dengan maaf tuh beda-beda tipis. Tapi kalau memang kata-kata yang benar dan bijak adalah maafkan saya ya, saya tadi berbuat salah. Tapi kalau menurut orang yang mau minta maaf itu egonya tinggi, nggak mau minta maaf. Sorry yo, tadi aku begini. Kan ada tipe-tipe orang yang demikian. Dan teman saya tadi tidak pernah satupun pernah saya dengar berteman dengan dia, dekat dengan dia, mengucapkan mata maaf. Saya kadang, bagaimana ya? Apa saya mengkhotbah kita? Wow, nanti dikatakan sok ngeroh. Ngeroh itu seakan-akan kita bisa menginjili dia, kita dapat memberikan apa ya, renungan atau memberikan masukan. No, kita jangan memberikan ke orang itu dengan kata-kata kita, tapi dengan sikap dan perbuatan kita yang akan memberikan dia tahu bagaimana sikapnya harus berbuat. Saya itu dengan semua orang, dengan siapapun, saya kalau WA, yang aku terima kasih ya, yang aku bisa minta tolong, ketemu darah, kalau saya menyuruh TU atau menyuruh siapa teman yang guru-guru P3K yang lebih muda,
Saya mengatakan, "Yang, aku tolong ya, bantu ini Yang." Bapak Ibu sekalian mungkin kalau saya WA mungkin ada yang, "Thank you Yang, ILUNGBU." Nah, itu adalah kata-kata bagaimana saya menyayangi semua orang. Karena saya mengalami bahwa saya ini anak tunggal. Saya tidak mendapatkan ya opposite namanya bagaimana saya bersaudara, disayangi saudara. Makanya saya kalau dikasih sesuatu, satu buah atau satu roti atau apa, itu hati saya, tuh Tuhan ada yang memperhatikan saya ya. Saya itu bukan saya sok apa ya, saya itu nggak pernah. Tangan saya di bawah itu hampir saya tidak. Tapi dalam tahun 2024, Tuhan mendidik dan Tuhan mengajar saya, kamu juga butuh bantuan orang lain. Sehingga saya pada saat diberi dengan teman-teman, teman seiman di Doria juga pada saat ketemu di Surabaya, hati saya itu begitu hancur sekali. Tuhan memberikan bantuan kepada saya. Baik itu dari rekan-rekan Doria dari Bandung maupun dari Semarang, bahkan dari siapapun. Itu Tuhan memberikan pas dan tidak kurang barang sepeser pun yang untuk besoknya saya harus membayar. Itu saya membuat saya, Tuhan, saya mempunyai saudara di Doria ini. Saya mempunyai saudara-saudara dekat yang menguatkan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka saya akan senantiasa berdoa dan berdoa. Selain kemarin kesaksian saya bahwa suami saya bisa bergaul dan menerima dan bisa mengangkat tangan, bisa berdoa yang baik. Yang kedua, Tuhan menghilangkan ego saya. Tidak hanya saya, tangan saya di atas terus untuk, memang saya tangan di atas, saya memberkati. Ada hati yang terdetik senantiasa untuk saya memberikan ini kepada ini, itu hati. Tetapi pada saat titik tertentu, saya tidak mempunyai segala sesuatu, tidak ada. Dan itu diberikan kepada saudara, diberi oleh saudara-saudara seiman di Doria ini. Sehingga dengan dua peristiwa yang dalam kehidupan saya, membuat saya semakin dekat dan melekat kepada Doria. Doa saya tiada henti-hentinya untuk bagaimana saya hidup untuk Doria, membesarkan Doria. Karena secara lahir batin saya mendapatkan makanan rohani, saya juga mendapatkan makanan jasmani. Mendidik saya bahwa tangan itu tidak selalu di atas, bahwa tangan itu diizinkan Tuhan untuk dibawa untuk menerima bantuan, untuk menerima bantuan. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, saya sekali lagi mengatakan, pengampunan adalah tindakan yang sulit, tetapi itu adalah keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita dipanggil untuk mengampuni bukan hanya karena perintah Tuhan, tetapi juga karena pengampunan membawa kita pada kebebasan emosional, pemulihan hubungan, dan jauh lebih dekat dengan kasih Kristus. Marilah kita hidup dengan kasih yang penuh pengampunan, mengingat betapa besar pengampunan yang telah diberikan dari Tuhan Yesus kepada diri kita. Semoga renungan yang saya bawakan hari ini merupakan ajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari dan membagikan kasih Kristus kepada sesama. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan, dan biarlah renungan yang saya sampaikan ini berkenan pada Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Esti.